ya. Seperti si Lina ini kan agamanya Islam, kan kita kasihan juga, ya kan? Hukum berlaku tidak apa ya dibilangnya aneh. Ini hukum apa hukum-hukuman? Hanya kata Bismillah 2 tahun di penjara 250 juta didenda. Lucu, ya. Lucu. Mungkin Ini gitu, makanya lagi ini aja divonis 2 tahun, cuman makan babi baca basmalah lah, apa salahnya gitu loh. Cuman ya itu tadi karena pemerintah juga sudah dikuasai oleh siapa? Oleh ormas MUI. Ya sudah, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang beragama lain pun ya udah dimaklumi saja, kita nggak usah muring-muring, nggak usah malah nanti darah tinggi, biarin aja mereka yang darah tinggi, karena sering melaporkan tuh apa-apa kan tersinggung, dikit-dikit tersinggung ya toh, baca Bismillah sambil makan babi tersinggung ya toh, terus uh, toa diprotes gitu tersinggung, lapor polisi. Jadi yang kokean darah tinggi orang-orang mereka. Kita sabar aja. Pengikut Kristus tuh memang harus sabar menghadapi mereka, karena apa? Mereka itu si bungsu, agama yang bungsu, masih anak-anak, jadi harus dibimbing. Kita bimbing aja mereka. Dengan adanya hal-hal yang apa-apa masuk penjara, apa-apa masuk penjara, orang-orang Islam yang bener tuh malah pada malu izin. Baik, Bu Tumbar Winarsi, silakan. Ya, Halo. terima kasih. Ya, terima kasih. Salam semuanya. Ini di YouTube vonis 2 tahun makan babi baca basmalah. Oh, jadi orang-orang Indonesia yang Islam itu memang gimana ya? Bismillah itu sudah di trademark punya mereka gitu loh. Padahal mereka lupa Kristen Ortodoks itu sudah memakai kata Bismillah. Itu di gereja Ortodoks itu malah ditulis. Jadi banyak orang yang tidak paham di Indonesia. Memang di Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim itu tercatat di situ ya. Tapi bukan berarti bahwa Bismillah itu milik orang Islam. Kristen Ortodoks itu sudah memakai kata Bismillah itu duluan. Gitu. Jadi banyak orang nggak paham, dan tata cara ibadah orang Islam itu sebetulnya kalau mau jujur itu milik orang Kristen Ortodoks. Bedanya cuma satu. Itu kalau di Islam itu kan pakai rukuk ya, jadi tangan didengkul itu loh. Nah, posisi tangan didengkul itu ya itu rukuk namanya. Nah, kalau di Kristen Ortodoks itu tidak pakai, jadi dari tangan di dada langsung sujud. Bedanya cuma di situ. Jadi sebetulnya siapa yang duluan itu siapa? Sebetulnya agama yang mana? Kita secara kalau dalam pelajaran di seluruh dunia itu sudah paham sekali bahwa Kristen Ortodoks itu sudah duluan. Jadi yang mengikuti itu siapa? Kita juga sudah paham bahwa Islamlah yang mengikuti Kristen Ortodoks, tapi mereka nggak sadar karena di masjid di mana itu memang kiai dan ustadznya itu banyak yang nggak paham dalam hal ini gitu loh, atau mereka paham menyembunyikan kebenaran itu sendiri, itu disembunyikan. Banyak yang tidak ngerti masalah ini gitu, makanya lagi ini aja di vonis 2 tahun cuman makan babi baca basmalah lah, apa salahnya gitu loh. Cuman ya itu tadi karena pemerintah juga sudah dikuasai oleh siapa? Oleh ormas MUI. Ya sudah, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang beragama lain pun ya udah dimaklumi saja, kita nggak usah muring-muring, nggak usah malah nanti darah tinggi, biarin aja mereka yang darah tinggi, karena sering melaporkan tuh apa-apa kan tersinggung, dikit-dikit tersinggung ya toh, baca Bismillah sambil makan babi tersinggung ya toh, terus toa diprotes gitu tersinggung, lapor polisi. Ini yang kokean darah tinggi orang-orang mereka. Kita sabar aja. Pengikut Kristus tuh memang harus sabar menghadapi mereka, karena apa? Mereka itu si bungsu,
agama yang bungsu, masih anak-anak, jadi harus dibimbing. Kita bimbing aja mereka. Dengan adanya hal-hal yang apa-apa masuk penjara, apa-apa masuk penjara, orang-orang Islam yang bener tuh malah pada malu, izin malu. Malah mereka tuh kalau ketemu saya, maaf yo, lu maaf apa? Itu loh sekarang tuh Islam kok begini. Oh ya udah, nggak usah minta maaf sama saya. Ya enggak, kamu kan mewakili Kristen. Nah gitu loh. Jadi banyak yang malah minta maaf sama saya lah, ya Allah kok minta maaf sama saya. Ya memang begini keadaannya, ya sudah biarin aja saya gitu. Jadi nggak usah galau. Wes doakan aja mereka biar dalam rohnya itu timbul roh kebenaran. Roh kebenaran biar menuntun mereka. Pasti banyak yang murtad, banyak mencari Tuhan yang benar dalam hidup mereka. Saya percaya kok. Teman-teman saya sudah banyak ini yang saya injili dan saya arahkan untuk, kalau misalnya orang Surabaya ya sudah saya arahkan ke teman Surabaya. Kalau orang di Semarang saya arahkan ke teman Semarang. Kan enggak mungkin datang ke sini tak baptis, enggak mungkin. Jadi tak arahkan ke Semarang. Jadi saya membimbing orang-orang yang galau-galau hatinya seperti itu. Ya puji Tuhan sudah lumayan lah ini, untuk tahun ini sudah ada ya 6 orang gitu kita bimbing mengikut Kristus. Oke, terima kasih. Iya, Bu Lisolis masih Bu Lisolis. Mau bicara. Shalom semuanya. Ini mengingat Lina Mukherjee divonis 2 tahun akibat makan babi, yang mungkin secara latah mengucapkan ayat-ayat itu ya, passwordnya mereka untuk sebelum makan ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau divaksin itu vaksin itu kan ada kandungan babi ya, itu menurut keterangan dari teman-teman orang-orang medis dan itu ya terbukti bahwa MUI pun tidak berani memberikan sertifikat halal. Nah, ketika mereka divaksin, sering loh kita lihat ya, mereka baca dulu gitu ya, seperti apa yang dibaca Lina. Nah, pertanyaannya, kenapa? Apakah itu juga bisa masuk penistaan agama? Ya, jadi biar teman-teman yang dari seberang bisa lebih normal berpikir ya. Pertanyaannya itu jawab sendiri, soalnya kalau saya buat nanti pernyataan penistaan lagi ya. Itu saja, terima kasih. Ya, kalau oke, sebentar. Tadi di Pak Gajah Mada ada menyebutkan ya. Ini Pak Gajah Mada masih ada nggak nih? Pak Gajah Mada, halo. Ya, mungkin sudah tidak ada. Kita coba ke Kurnius, ini ada Pak Beta Maluku ini. Pak Beta Maluku, ada Pak Santi Amir juga belum bicara. Oke, ya Pak Santi Amer, kalau ada mau bicara langsung aja Pak. Oh sebentar, ini ada Permesta, kita kasih Pak Lady dulu aja. Ini biar Beta Maluku nih, udah lama nggak ngomong nih Beta Maluku nih. Bentar, ini Beta Maluku. Iya nih, udah lama nih, udah 2 tahun nggak ngomong Beta Maluku. Karatan lagi. 2 abad. Karatan kalau nggak dikasih ngomong. Tadi Pak SK mana? So ada komando tadi. Wah, ini galak-galak ini nih. Gregory jangan galak-galak nih, Pak. Saya. Apa-apa. Ini kan kita kolom opini. Jadi biar aja semua oke sampai tuntas. Makanya tadi kita atur. Ya nih, sama Maluku silakan. Ini weekend ini nggak apa-apa, agak panjang. Terima kasih Pak Pau. Ya. Jadi ya saya begini ya Pak. Seharusnya melalui suara-suara kita ini ya, berharap rakyat umum bisa disadarkan lah, dicerdaskan. Khususnya untuk menggunakan hak suara demokrasinya di 2024 nanti nih.
menuntut pilihan yang dijagokan agar tegas menjalankan kewenangannya untuk mensejahterakan Indonesia tanpa diskriminatif, sempit, terutama SARA. Ini persoalan kita kan di situ nih. 10 tahun kita mendukung Jokowi, tapi ternyata kita kecewa, terutama dalam hal SARA ini, penegakan hukum yang tidak berkeadilan yang nyata ada sampai hari ini sesuai dengan judul ini pun aneh, ya. Jadi kita harus buka mata. Ya, semenjak era reformasi kan sudah terlalu banyak contoh nih. Rakyat dibodohi, diiming-imingi dengan slogan, jargon-jargon. Semuanya muatannya retorika, Pak. Yang kita tuntut kan fakta, kondisi nyatanya. Ya, sementara sistem yang berlaku juga sedemikian rupa dari hasil setup yang dikerucut mengurung rakyat itu sendiri saat memilih. Kita udah disajikan di atas meja dengan piring yang belum tentu makanannya kita suka, bahkan bisa jadi alergi. Dari 3 yang ada ya, baik itu Anies apalagi, ya udah makanan sampah itu. Si Ganjar tanda tanya besar. Begitupun dengan Prabowo. Tapi ini yang kita disajikan. Jadi tadi mendengarkan semua dari Pak Robert, Pak Alexis, Pak Gajah Mada, semuanya nggak salah dengan tolok angle pemikiran masing-masing. Tapi nyatanya kalau ini pun tetap berlaku, kita juga termasuk yang terjebak di dalam sistem buruk ini yang di set up oleh partai-partai yang merasa besar, baik itu yang di DPR-nya, yang membuat kita terkurung. Kita seperti selalu yang dikatakan pilihan terbaik dari yang terburuk. Artinya terburuk semua ini, nggak ada yang bagus. Kita udah dikunci di situ, ya. Jujur aja kalau misalnya ini sistemnya tidak seperti ini, mungkin kita akan dukung Pak Santi Amer. Atau kita dukung Pak Paul sang pulang ke Indonesia jadi presiden, jadi capres. Cuman karena sistemnya udah terkurung, masyarakat jadi disempitkan. Persoalannya begitu salah satu itu menang, kita tidak fokus menuntut agar mereka secara tegas, menepati janji, berkeadilan, menegakkan hukum yang tujuannya mensejahterakan Indonesia. Yang disejahterakan siapa sekarang kalau dengan sistem ini? Iya, semua yang di lingkaran satu, yang namanya mendapat kesempatan untuk menikmati kue hasil pemilu itu. Rakyat mah tidak. Selalu kita hanya dikorbankan. Ya, begitu menjelang pemilu yang tadinya sahabat bisa jadi musuh. Sementara hasilnya apa? Sama-sama korban. Ya. Nah, kita harus mencerdaskan rakyat di situlah. Ya, paling tidak segala informasi, narasi, propagandanya kita harus uji. Ya, kita harus uji apakah ini asli, tulen, bisa dipercaya nggak, atau otentik nggak mengenai Anies, Ganjar, dan Prabowo. Nah, setelah rakyat itu bisa terbuka, akhirnya dia lihat ternyata betul ini buruk semuanya, sehingga dia bisa bersuara. Cuman saat ini udah terlambat. November bulan depan, Oktober sudah didaftarkan, November sudah diumumkan, sudah terlambat, dan kita terkurung dengan sistem yang ada ini pun kita nggak bisa bikin apa-apa, ya kan? Ujung-ujungnya kalau sakit hati atau kecewa ya udah golput. Yang golput dengan situasi ini yang dimenangkan siapa? Khilafah, ya, dengan network yang kuat menggunakan masjid, toa masjid, dengan networkingnya mereka itu. Sementara yang kita perjuangkan di sini bagaimana Indonesia tuh bisa sesuai yang dicita-citakan secara nasionalis tanpa diskriminatif SARA, ya. Hukum semua yang terkait dengan SARA dihapus, nggak penting. Hukum karet juga jadi lucu-lucuan. Bicara bismillah sebelum makan babi kena hukum 2 tahun. Diketawain dunia. Ini hukum apa nih? Ya, bicara di YouTube seperti MKC cuman mengulas kitab kuningnya dipenjara 10 tahun. Ya, kita semua terjebak lah dengan sistem ini. Dan sementara partai yang berkuasa yang bisa melihat ini tidak melakukannya untuk pembenahan. Kita mengulang kegagalan demi kegagalan semenjak reformasi ini setiap pemilu. Ya, sekarang udah di ujung. Kita udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Mau tidak mau
pilih atau buang ke sampah. Nah, dari 3 ini jelas Anies kita buang ke sampah otomatis. Sementara kalau dalam konteks nasionalisme, Ganjar tanda tanya besar. Ya. Memang jadi akhirnya saya setuju dengan Pak Gajah Mada. Kita harus dukung Prabowo. Ya. Walaupun ada isu penjahatan, buktinya di pengadilan tidak terbukti. Yang dibuktikan hanya jabatannya dicopot. Ya. Nah, itu mau tidak mau. Ya. Mau tidak mau. Dan kita nggak perlu berselisih paham sehingga jadi musuh. Nggak perlu. Setelah pemilu memangnya kita dapat apa? Ya. Yang dapat hanya mereka kok. Tapi kita berhak terus untuk bersuara. Walaupun pilihan kita, misalkan yang menang, bukan berarti kita udah puas di situ. Kita harus bersuara. Ya. Terutama mengenai penegakan hukum. Ya. Kalau perlu kita kasar sama dia. Biadab lo. Ya. Kalau dia nggak benar. Seperti Jokowi, kita nggak perlu mengkultuskan. Karena tanpa kita, Jokowi nggak akan jadi presiden. Tapi karena Jokowi, kita jadi korban. Karena apa? Dia tidak punya ketegasan untuk memerintahkan bawahannya dalam penegakan hukum. Terutama gereja-gereja ditutup. SKB 3 menteri tetap berlaku. Artinya, kita memilih sesuatu yang udah jelas akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Ya. Dan itu akan terjadi lagi di 5 tahun ke depan. Tapi dengan mencerdaskan rakyat, masyarakat untuk berani bersuara. Apapun agama, ya. Seperti si Lina ini kan agamanya Islam. Kan kita kasihan juga. Ya kan? Hukum berlaku tidak, apa ya dibilangnya, aneh. Ini hukum apa? Hukum-hukuman. Hanya kata bismillah, 2 tahun di penjara, 250 juta didenda. Lucu. Ya. Lucu. Mungkin itu. Terima kasih Pak Alexis, Pak Paul. Pak Santi Amir. Ya, sebentar. Ya begini Pak Paul, tadi itu di YouTube ada banyak ribut soalnya Pak, karena Pak SK itu bicaranya kalau kata orang-orang di YouTube ya, bukan kata saya. Di YouTube banyak yang ribut karena Pak SK ngomongnya tidak terlalu to the point ini menurut mereka. Jadi saya hanya meluruskan apa keinginan rakyat begitu Pak. Oh, enggak apa-apa. Karena yang di YouTube, kalau YouTube mau ngomong suruh masuk sini. Kalau mereka ngomong nggak apa-apa, biarin aja. Karena di sini itu kesempatan kita bisa ngomong. Jadi kalau sudah masuk kemari, biar tuntaskan. Kecuali kalau dia sudah balik lagi ke awal lagi, muter ya, dia udah ngomong, lalu dia balik lagi ke awal, nah baru kita stop. Tapi kalau dia lagi terus, biarin aja. Sebab biar itu semua keluar semua tuh. Karena jarang sekali orang berani ngomong, yang terutama yang di Indonesia ya, berani ngomong biar tuntaskan. Kalau yang di YouTube nggak mau, nggak terima ya suruh masuk, suruh ikut ngomong juga di sini. Jangan cuma ngoceh di YouTube gitu. Ya, Permesta. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.